Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya Ferry Antoni selaku Kepala Sub Bidang Data Informasi dan Arsip Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Besok saya akan menyampaikan laporan hasil aksi perubahan kinerja pelayanan publik dengan judul peningkatan kualitas data pegawai melalui rekonsiliasi data. Yang melatar belakangi aksi perubahan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu merupakan instansi yang memiliki tupoksi bidang manajemen SDM, di mana data kepegawaian menjadi kunci utama dalam melakukan tupoksi ini. Setiap kebijakan mengenai manajemen kepegawaian akan dilandaskan berdasarkan data kepegawaian. Untuk meningkatkan akurasi, keakuratan, dan data yang handal, maka dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dipandang perlu melakukan pemutakhiran data dengan melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dalam bentuk kegiatan peningkatan data dan informasi pegawai pemerintah Provinsi Bengkulu. Kondisi kerja saat ini adalah kurangnya kualitas data pegawai yang disajikan karena banyak data yang tidak update. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama masih kurangnya kerjasama dan koordinasi antar unit kerja dalam penerapan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan kepegawaian. Yang kedua, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam kaitan ini masih terdapat pegawai atau unit kerja yang belum mampu dan mau menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, masih kurangnya integritas atau komitmen dan konsistensi para pegawai terhadap tugas atau pekerjaan yang harus diemban. Kondisi yang diharapkan, ke depan diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat menyediakan data kepegawaian yang lebih akurat, dapat dipercaya, mutakhir, serta menjadi media penyampaian informasi kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan aksi perubahan. Pelaksanaan aksi perubahan ini terbagi dari 3, tapi pada saat ini saya akan menjelaskan atau menerangkan pelaksanaan pada tahap awal, yaitu pada saat jangka pendek, yaitu sekitar 60 hari. Yang pertama, membentuk tim teknis atau tim efektif yang terdiri dari staf bidang pengadaan pemberhentian dan informasi kepegawaian, kemudian memetakan unit kerja prioritas yang akan dimutakhirkan datanya. Yang ketiga, pelaksanaan rekon data. Dan yang keempat, membagi tugas untuk penginputan data ke dalam aplikasi BKN. Kriteria keberhasilan aksi perubahan. Ukuran keberhasilan aksi perubahan ini adalah dengan dilakukannya rekonsiliasi data kepegawaian dan updating data ke dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN atau biasa disebut dengan SAPK, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat menyediakan data kepegawaian yang lebih akurat, dipercaya, dan mutakhir, serta menjadi media informasi kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Output dari hasil perubahan ini dalam jangka pendek adalah berupa tersedianya data pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bengkulu yang lebih akurat dan terbarukan. Mengapa pada kesempatan ini Rumah Sakit Umum Bengkulu yang menjadi output perubahan? Karena di jangka pendek yang menjadi target adalah data yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bengkulu. Faktor-faktor kunci berhasilan aksi perubahan. Yang pertama, adanya komitmen dari unsur pimpinan, terutama mentor dalam mendukung aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi. Kedua, dukungan peraturan perundang-undangan, dalam ini Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016. Ketiga, tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan. Keempat, tersedianya fasilitas komputer. Kelima, tersedianya SDM yang menguasai IT dan programmer. Keenam, semakin berkembang teknologi di bidang informasi, maka dapat mengefektifkan proses koordinasi dalam komunikasi kepada seluruh OPD untuk permintaan data pegawai.
Yang selanjutnya, tersedianya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN yang dapat diakses oleh BKD. Kemudian tersedianya fasilitas jaringan internet, komitmen dan konsistensi dari tim kerja aksi perubahan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, dan yang terakhir stakeholder internal yang memberikan dukungan dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Output kunci keberhasilan aksi perubahan yang dilaksanakan adalah salah satu bentuk gerakan perubahan dalam mendukung target kinerja BKD dalam rangka pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat. Aksi perubahan ini akan dilaksanakan proses rekonsiliasi data pegawai ke seluruh unit kerja yang kemudian akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK BKN yang akhirnya akan menghasilkan data pegawai yang update dan terbaru. Manfaat dari aksi perubahan ini, yang pertama, bagi Badan Pegawai Daerah Provinsi Bengkulu tersedianya data yang valid dan mutakhir untuk menjalankan tupoksi. Bagi pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur Provinsi Bengkulu, tersedianya data yang dapat dipercaya dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan. Kemudian bagi OPD didapatkan data yang sama akurat dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Keberlanjutan aksi perubahan, dengan berjalannya aksi perubahan pada tahap jangka pendek, yaitu dengan adanya rekonsiliasi data ASN, pada tahap selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi data ke seluruh organisasi perangkat daerah atau seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan salah satu yang menjadi jaminan bahwa aksi perubahan ini akan berlanjut adalah dengan pengajuan kegiatan peningkatan data di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.